Pemirsa, kampanye belum juga dimulai, namun pertarungan sudah semakin sengit. Isu SARA kini berada di pusaran pilkada memperkeruh nalar para pemilih. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Mata Najwa 3 narasumber. Saya perkenalkan ada Effendi Hoiri, Dewan Pengarah Tim Sukses Ahok Jarot. Selamat malam Gus Coy, terima kasih sudah hadir. Ada juga Abdul Aziz, Wakil Ketua Tim Pemenangan Agus Silviana. Selamat malam Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga ada Yuda Permana, Ketua Sosialisasi dan Kampanye Tim Pemenangan Anies Sandi. Mas Yuda, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Yang bikin rame belum lama ini adalah pernyataan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Pernyataannya di Pulau Seribu dan kemudian ia meminta maaf atas pernyataan itu. Kita lihat sekali lagi bagaimana permintaan maaf Ahok. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Saya mau ke Pak Abdul Aziz, sudah minta maaf. Jadi urusan sudah selesai atau bagaimana? Iya, saya ingin mendudukan persoalannya dulu bahwa bagi kami, bagi Mas Agus, NKRI itu harga mati. Mungkin dalam beberapa caption bisa terlihat Mas Agus tampil dengan merah putih di tangannya. Dan kami memandang masalah yang disebut SARA itu adalah sesungguhnya lem perekat dari NKRI itu. Artinya, seperti juga adanya lautan yang menyatukan pulau-pulau, maka SARA itu adalah perekat dari keragaman kebinekaan kita sebagai bangsa. Sehingga ini harus dijaga dengan baik. Dan penting bagi kita semua untuk tetap menjaga kondisi kebinekaan itu dengan SARA sebagai perekatnya. Oke, pertanyaan saya, sudah meminta maaf, apakah perlu diteruskan atau tidak? Sudah meminta maaf dan sudah ada proses yang dilakukan untuk itu, tidak ada persoalan. Jadi sudah tidak perlu diperpanjang lagi urusannya? Buat kita tidak ada persoalan. Apakah hal yang sama dari tim pemenangan Anies Sandi? Ya, kalau dari kami, bila mana seorang manusia melakukan kesalahan dan sudah meminta maaf, ada baiknya kita maafkan. Tapi intinya, bila mana sudah ada proses hukum yang berjalan, ya silakan dijalani dan kita ikuti proses hukum yang berjalan. Karena Indonesia ini adalah negara hukum. Gitu. Tapi ini merupakan bentuk teguran juga bagi seorang petahana dalam bertindak, berkata, dan melakukan tindakan itu harus mencerminkan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 dan harus mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari saya. Tapi Anda katakan proses hukum berjalan, apakah artinya memang tim pemenangan Anda resmi mengajukan atau tidak? Tidak. Tapi Anda mengharapkan apapun proses yang ada di penegak hukum itu tetap berjalan? Iya, yang salah-salah, yang benar-benar siapapun itu. Gus Coy? Ya. Saya kira sudah minta maaf dan orang yang minta maaf itu mulia, baik. Yang memaafkan lebih mulia, lebih agung, lebih baik. Nah, persoalan proses hukum saya kira silakan dilanjutkan di hukum. Tetapi kalau mereka memang ingin menjadi mulia dan agung, memiliki jiwa besar, maka itu mungkin lebih afdol, lebih baik untuk dihentikan. Dihentikan proses hukumnya? Ya. Itu yang Anda inginkan? Ya, saya kira masyarakat tidak ingin ribut terus. Tapi kalau misalnya tetap dilanjutkan juga gak ada masalah. Itu juga harus siap dihadapi oleh Ahok. Saya kira begitu. Tapi yang jelas Indonesia ini sebetulnya sejak merdeka, isu SARA untuk jadikan alat dalam rangka kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan agama itu sudah selesai. Itu harus dikubur. Karena memang negara kita ini terdiri dari suku-suku bangsa, terdiri dari berbagai macam agama. Ketika ini menjadi standar untuk berbangsa dan bernegara, maka akan rusak semua. Tidak akan terjadi persatuan, kesatuan, tidak akan terjadi keharmonisan. Maka isu SARA dalam konteks pilkada, dalam konteks pilpres, dalam konteks pertarungan, ini saya kira harus dikubur. Ini harus selesai. Apalagi Jakarta. Jakarta ini memang lokal, provinsi, tetapi dampaknya nasional bahkan internasional.
Karena di Yang dalam jelas, Jakarta memiliki 3 dimensi yang paling penting. Kita harus break Gus Coy, Ya. tapi yang jelas seringkali apa yang dikatakan elit di depan kamera itu berbeda dengan apa yang dilakukan tim sukses di bawah, di akar rumput. Kita akan bahas soal hal itu, seberapa jauh sesungguhnya tim sukses bisa mengendalikan pendukung di akar rumput ketika bicara soal SARA. Tetaplah di Mata Najwa.